Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Makfirah. Saya mahasiswi dari IAIN Langsa, tepatnya dari Prodi PGMI Unit 1 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Sistem Belajar Online terhadap Hasil Belajar Siswa MI Kampung Mutia selama masa pandemi Corona atau COVID-19 yang diberikan oleh dosen saya bernama Bu Jelita dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu bab 1 pendahuluan. Itu yang pertamanya ada latar belakang masalah, yaitu proses belajar mengajar ini merupakan aktivitas yang paling penting dalam keseluruhan upaya pendidikan. Karena melalui proses itu, tujuan pendidikan akan dicapai dalam bentuk perubahan perilaku siswa. Siswa ini sebagai peserta didik itu harus mampu berkembang, karena siswa merupakan salah satu bagian yang mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Karenanya itu, siswa yang harus belajar. Setiap siswa ini mempunyai pribadi yang unik dengan segala karakteristiknya yang memiliki potensi, minat bakat, dan kreativitas yang semuanya itu dikembangkan ke arah kemandirian sehingga mereka itu dapat menjalani kehidupan yang lebih efektif. Salah satu kemandiriannya itu adalah kemandirian belajar. Nah, belajar ini adalah salah satu kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh manusia supaya mereka menjadi orang yang berilmu dan juga pandai. Tidak hanya itu, belajar juga kepentingan yang sangat mutlak oleh manusia supaya mereka itu mengikuti perkembangan dunia dan pendidikan yang semakin canggih. Dengan belajar juga bisa merubah diri seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Belajar juga suatu cara merubah diri dan pola pikir manusia dari yang jelek jadi menjadi lebih baik. Sistem belajar di era yang sangat modern itu makin canggih dan maju, di mana sistemnya itu ada berbagai macam sistem untuk menciptakan manusia-manusia yang modern dan kompeten. Terlebih di masa pandemi corona ini itu, siswa dianjurkan oleh pemerintah untuk studi mandiri di rumah dengan metode pembelajaran online. Corona ini adalah penyakit mematikan yang dapat melumpuhkan manusia hanya dalam beberapa jam saja. Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan belajar mandiri yaitu belajar di rumah. Perlu juga kita ketahui di mana masa pandemi corona ini berkerumunan di dalam suatu situasi dalam khayal ramai itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Yang kedua, dalam proposal ini ada rumusan masalah, yaitu sebagai paparan penjelasan di atas, apakah ada pengaruh sistem belajar online terhadap hasil belajar siswa MI Kampung Mutia di masa pandemi corona ini. Dan yang ketiga itu ada tujuan penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian ini itu adalah yang pertama, untuk mengetahui penyebab pengaruh sistem belajar online terhadap hasil belajar siswa MI Kampung Mutia di masa pandemi Corona atau COVID-19. Nah, yang keempat ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut. Yang pertama itu ada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau membantu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal khusus terhadap pengaruh sistem belajar online terhadap hasil belajar siswa MI Kampung Mutia di masa pandemi Corona ini. Dan yang kedua ada pelaksanaan penelitian dalam tugas akhir ini itu diharapkan dapat menambah serta memperkaya pemahaman pemikiran penulis dalam menganalisis proses meningkatkan pengaruh sistem belajar online terhadap hasil belajar siswa MI Kampung Mutia di masa pandemi Corona ini. Yang kedua, bab kedua itu ada kajian pustaka.
Yang A itu penjelasan istilah. Yang pertama saya akan membahas dulu sistem belajar online, yaitu pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang harus selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Perkembangan ini yang semakin maju di dunia pendidikan dan teknologi sangat acuan untuk kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem belajar online adalah satu-satunya media pembelajaran yang dapat memudahkan bagi siapa saja yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa harus bersusah payah datang ke tempat proses pembelajaran itu berlangsung. Banyaknya sekolah itu atau perguruan tinggi yang sudah menerapkan sistem belajar online ini bagi peserta didik yang terhalang oleh suatu pekerjaan atau sebagainya. Yang kedua itu saya akan menjelaskan belajar siswa selama masa pandemi Corona atau COVID-19. Tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk membuktikan bagaimana mendapatkan informasi kendala proses belajar mengajar secara online di rumah itu akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dalam penelitian ini pun, para guru dan orang tua murid di SD atau sekolah dasar ini, hasil penelitian ini yaitu terdapat beberapa kendala yang dialami oleh murid, guru, dan orang tua. Dalam kegiatan belajar mengajar online, yaitu penguasaan teknologi masih berkurang, penambahan biaya kuota internet, adanya pekerjaan tambahan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar, komunikasi dan sosialisasi antar siswa. Guru dan orang tua itu menjadi berkurang dan jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua guru lain dan kepala sekolah. Nah, yang bab 3 ini ada metodologi penelitian. Yang A itu metodologi penelitian. Yang pertama, ada pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian ini adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metode suatu pendekatan umum mengkaji topik penelitian. Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian itu digunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan dalam penelitian ini itu digunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati. Penelitian itu dilakukan dengan mengangkat studi kasus pengaruh sistem belajar online terhadap hasil belajar siswa MI Kampung Mutia di masa pandemi Corona. Nah, yang kedua ada sumber data. Sumber data ini adalah tempat didapatnya data yang diinginkan. Sumber data dalam penelitian ini itu menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah diperoleh dari hasil wawancara dengan siswa dan guru untuk mendapatkan informasi dari siswa-siswi MI. Dan yang kedua data sekunder. Sumber data sekunder itu adalah data yang berasal dari sumber arsip berupa dokumen-dokumen yang terdapat di lokasi penelitian tersebut. Nah, yang B ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu ada 3. Yang pertama itu ada wawancara atau interview. Wawancara ini adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarainya. Nah, yang kedua ada studi dokumentasi. Metode dan teknik dokumentasi itu adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non-manusia yang berbentuk dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu penelitian dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan mampu interpretasi data. Dokumen-dokumen yang dimaksud itu adalah berupa foto-foto dan lain-lain yang mendukung penelitian ini. Dan yang ketiga ada observasi. Observasi itu adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pendekatan observasi itu dapat diklasifikasikan ke dalam observasi, perilaku, dan non-observasi.
Dan yang ketiga ada sistematikan pembahasan atau C ya. Agar permasalahan yang diangkat itu mudah dipahami dan dibahas serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang proposal itu, maka penulis proposal ini disusun dengan membaginya dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama itu ada bab 1. Bab 1 itu berupa pendahuluan. Pada bab ini itu peneliti memaparkan hal-hal yang terkait dengan judul penelitian, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Nah, ada bab 2. Bab 2 ini membahas tentang landasan teoritis. Pada bab ini itu akan dipaparkan teori-teori yang akan dipakai dalam penelitian ini. Dan yang bab ketiga itu, penulis akan menguraikan metodologi penelitian yang isinya itu mencakup jenis penelitian yang digunakan itu, ada sumber data peneliti, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, yang ke bab 4 ini, hasil peneliti itu yang isinya yang mencakup gambaran lokasi penelitian, prokrastinasi akademik mahasiswa tarbiyah dalam penyelesaian tugas akhirnya. Dan yang kelima ada bab 5 itu merupakan penutup dari semua rangkaian proposal yang sudah dibuat yang akan membuat kesimpulan dari seluruh peneliti dan juga itu beberapa sasaran jika dianggap perlu. Terima kasih atas presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.